Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala aidan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu aw yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang Id rahimakumullah. Hanya karena kehendak Allah yang maha besar kita dapat berkumpul di tempat yang diberkahi ini, menyatukan hati saling menyadari bahwa betapa banyak sudah kekhilafan yang kita lakukan atas segala kehendak Allah. Patut kita syukuri segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka nikmat Allah mana lagi yang kamu dustai? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan alam, kepada hamba yang tekun ibadahnya, khusyuk sholatnya, sahaja kehidupannya, jujur tingkah lakunya, dan mulia akhlaknya, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah atas keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqamah mengikuti syariat dan ajarannya hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk di dalam golongan umatnya. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini izinkanlah khatib yang dhaif untuk menyampaikan wasiat untuk diri pribadi dan keluarga dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah dengan syariat yang benar dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Karena dengan ketakwaan itulah yang akan membekali diri kita menjadi makhluk yang mulia di yaumil akhir. Karena ketakwaan itu sendiri tidak membedakan suku atau ras, pangkat, jabatan dan golongan, cantik rupa dan kekayaan. Walaupun orang yang dihinakan di mata manusia, kalau ia bertakwa kepada Allah dengan benar, maka ia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu sendiri merupakan tujuan daripada ibadah saum yang telah kita laksanakan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh maha besar Engkau ya Allah. Berdasar kasih-Mu pula ya Allah, Engkau masih mempertemukan kami dengan Ramadan-Mu yang baru saja meninggalkan kami.
agar kami yang memang penuh dosa ini dapat kembali berada dekat-Mu. Memang dalam perjalanan kita mengayuh biduk sepanjang tahun 1442 Hijriah ini, kita menyadari bahwa banyak perbuatan kesalahan, banyak melakukan kekhilafan-kekhilafan setiap saat. Setiap waktu kita senantiasa berjuang melawan musuh tak berbentuk, tak berwujud, yang selalu ingin mengajak kita kepada kejahatan, yaitu hawa nafsu yang bersarang di dalam tubuh kita sendiri. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu cenderung untuk mengajak kejahatan. Quran surat Yusuf ayat 53. Dan hawa nafsu itulah yang kita perangi dan kendalikan dalam bulan suci Ramadan kemarin. Sebab kalau nafsu sudah memenuhi diri kita, akan rusaklah segala kehidupan ini. Akibatnya manusia dengan manusia saling bertikai, manusia dengan alam ingin menguasai. Korupsi, manipulasi, perampokan, pembunuhan, dan kejahatan lainnya sebagai adalah akibat dari nafsu yang tidak terkendalikan. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ittaba'al haqq ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihin. Yang artinya, andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pastilah binasa langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, selama sebulan penuh kita sudah melatih diri mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu yang merupakan sumber silang selisih, sumber segala kemelut, sumber segala kericuhan dan kekacauan. Karena hawa nafsu teman menjadi lawan, karena hawa nafsu rumah tangga harmonis jadi berantakan, karena hawa nafsu dunia tenang menjadi kancah peperangan. Namun dengan Ramadan yang baru saja kita kerjakan, hawa nafsu sudah senantiasa bisa kita kendalikan. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini, pagi ini, kita semua menjadi pemenang-pemenang atas hawa nafsu kita sendiri. Namun kemenangan ini kita capai dengan penuh susah payah selama sebulan Ramadan lamanya untuk menjinakkan dan menghadapinya hari-hari Ramadan yang lalu kita isi dengan berpuasa di siang harinya, memperbanyak tadarus membaca Al-Quranul Karim, mengerjakan sholat malam, sholat tarawih, melakukan i'tikaf, memperbanyak sedekah, dan telah menunaikan zakat maupun zakat fitrah. Namun perjuangan belum selesai. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan berakhirnya Ramadan bukan berarti akan berakhir segala yang sudah kita perjuangkan selama di bulan Ramadan. Justru kita akan memasuki perjuangan baru selama 11 bulan mendatang. Selain dari itu, muslimin dan muslimat menyatakan rasa bahagia yang mendalam karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa untuk yang berpuasa penuh akan berjumpa dengan dua kebahagiaan, yaitu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Dua kebahagiaan itu adalah bahagia di dalam sesuatu yang kita cari pada setiap saat dan setiap detik. Kebahagiaan yang pertama pada saat berbuka puasa, baik setiap hari maupun pada hari ini. Bukan karena dapat makan dan disediakan makan minuman yang enak, tetapi karena bakti yang dapat ditunaikan dengan baik dan terhormat. Seorang istri puas yang dari pagi bekerja keras menyediakan makan siang sebagai bakti kepada suami dan rumah tangganya. Seorang kepala negara puas dengan bahagia bila sebuah proyek selesai dan dinikmati oleh rakyatnya. Akan lebih puas orang yang hari ini menyelesaikan kewajibannya kepada Allah Sang Maha Pencipta dan Maha Pengasih. Itu kebahagiaan yang pertama.
Kemudian kebahagiaan yang kedua, puas karena di yaumil jaza, seorang yang berpuasa akan berjumpa langsung dengan Allah yang Maha Pencipta. Hari ini kita tidak dapat membayangkan, mata, telinga dan pikiran tidak dapat memperkirakannya. Karena jangankan perjumpaan dengan Allah, berjumpa dengan kekasih pun telah membahagiakan orang sepanjang waktu. Perjumpaan seorang rakyat biasa dengan kepala negara yang amat dihormatinya, ceritanya tidak akan habis seminggu. Gambarnya dibeli dan dipajang di bagian yang terhormat. Apalagi kita nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Implementasi puasa yang demikian dalam kehidupan pribadi akan menjadi manusia jamaah atau makhluk sosial yang bertambah takwa, tinggi daya sosialnya, sehingga langkah dan tindakannya komit terhadap kepentingan orang banyak, terhadap kepentingan negara dan umat manusia. Jangan sampai puasa yang sudah kita laksanakan menjadi sia-sia hanya karena kita terlena dengan kemaksiatan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaim laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas." Berapa banyak orang yang saumnya tidak mendapatkan apapun kecuali hanya lapar dan haus. Kalau sudah sia-sia dalam mengibadati Allah, bagaimana bisa menerapkan dalam kehidupannya? Kalau saja kita mau membuka mata, melihat keadaan sekeliling kita, ternyata dewasa ini kita dihadapkan dengan tantangan yang tidak kecil. Pada pundak kita bersama masih terpikul beban yang tidak kecil, yaitu membangun manusia seutuhnya. Dalam usaha dan upaya kita bersama mewujudkan masyarakat marhamah yang sejahtera, lahir dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, damai dan sentosa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk hal tersebut harus ada jalan keluar bagi umat Islam, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tujuan mulia tersebut mustahil akan mampu kita capai bila kita tidak mampu membina persatuan dan kesatuan atas dasar ta'awun 'alal birri wat taqwa, bahu membahu dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai bangsa Indonesia umumnya dan umat Islam khususnya dituntut untuk bersatu dalam shaf wal khiltah, satu barisan dan perjuangan. Tidak sedikit pun alasan untuk menempuh jalan yang berpecah belah di antara kita. Sebab yang pertama, bahaya komunisme masih merupakan ancaman yang terberat dari masa ke masa. Mereka selalu bangkit dan berusaha memecah belah umat Islam, memecah belah militer, dan mendorong setiap pemimpin untuk melakukan penyelewengan ideologi, materi, dan moral. Yang kedua, sekularisme merupakan ancaman kedua yang akan menghampakan makna ideologi dinul Islam dan syariat Islam. Yang ketiga, ananiah atau egoisme merupakan ancaman yang ketiga yang akan membawa umat manusia berlomba mengejar kepuasan pribadi tanpa menghiraukan kepentingan orang lain, rela orang lain menderita, bahkan hancur lebur asal diri sendiri jaya. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sangatlah kita sayangkan bahwa di antara kita masih ada saja yang bermental resepsionis, ingin terpampang semua mereknya, mulai dari agama, partai, golongan, suku, dan sampai pribadinya. Sehingga firman Allah dan sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa apa yang diberikan tangan kanan agar tidak diketahui tangan kirinya terasa mulai sirna, dan diganti dengan teori publikasi dan propaganda karena kita masih senang dengan keegoisan kita. Negeri kita sedang prihatin, dirundung krisis yang berkepanjangan, krisis multidimensi, krisis kepercayaan,
krisis moral, krisis ekonomi yang tak kunjung usai. Rakyat selalu menjadi bulan-bulanan objek penderitaan. Sampai kapan kita akan terbebas dan bisa menikmati kemerdekaan? Padahal umat Islam sejak zaman revolusi mempunyai andil besar dalam perjuangan. Tanggung jawab ini hanya mungkin dilaksanakan kalau kaum muslimin mampu melihat ke depan, mampu memadukan idealisme dan realita, mampu melihat faktor sejarah dan masa depan, mempadukan pengalaman masa silam dan harapan masa datang, mampu mengatakan kegagalan-kegagalan masa silam agar mampu mencari jalan lain untuk masa mendatang. Umat Islam seluruhnya pasti akan menjadi makmum yang baik asal kebaikan itu memancar dari segenap para pemimpin-pemimpinnya. Mimbar ini mengundang segenap para pemimpin, mulai dari pucuk pimpinan negara tertinggi sampai ke imam masjid di desa-desa dan tepi gunung, untuk membuktikan hikmah ibadah puasa ini dalam mempersatukan bangsa dan membangun yang penuh gairah serta bebas dari godaan syaitan yang terkutuk. Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk terciptanya persatuan dan kesatuan kita adalah tepat bila kita jadikan momentum silaturahim yang kita adakan pada Idul Fitri. Hari ini bukan hanya sekedar berbasa-basi, bersalam-salaman dan tersenyum satu sama lain, tapi harus sanggup memadukan pendapat, menyatukan umat, persatuan seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah seraya berjamaah dan janganlah berfirqah-firqah. Untuk tercapainya persatuan umat, haruslah persatuan itu didasari atas dua dasar. Yang pertama, persatuan yang didasari adanya titik tujuan yang sama, yaitu hablullah, semata-mata mencari ridho karena Allah Subhanahu wa taala dalam segala langkah dan perjuangan. Ayat di atas didukung dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain bagaikan satu bangunan di mana masing-masing saling menguatkan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Dasar yang kedua, persatuan yang didasari dengan derap langkah dan irama yang sama dalam perjuangan tanpa ada satu suara pun yang sumbang. Inilah yang dimaksud dengan kalimat jami'ah dalam ayat di atas, yaitu di bawah satu naungan kepemimpinan, artinya bersatu padu tanpa membedakan antara individu yang satu dengan yang lainnya, satu suku dengan suku yang lainnya, satu golongan dengan golongan yang lainnya. Hal ini lebih gamblang lagi kita simak dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya inilah agama kalian, agama yang satu, dan akulah Rabb kalian, lantaran itu hendaklah kalian beribadah kepadaku. Quran surat Al-Anbiya ayat 92. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus merasa malu dan prihatin. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menyusun barisan dari satu orang menjadi banyak, sementara kita mulai dari banyak tapi satu demi satu mengundurkan diri dari barisan, dari komitmennya kepada Islam, karena langsung atau tidak langsung kita keluarkan dari barisan hanya karena berbeda faham. Dan kita bagi umat ke dalam bentuk kotak-kotak, Hizbus Syiasiyun atau golongan politik, dan Hizbus Syar'iyun, golongan yang faham syariah furu'iyah. Kita harus berhenti dari lagu lama ini sehingga tidak perlu terulang lagi. Muslim mengejar muslim, muslim saling mencurigai muslim, muslim yang satu sibuk memukul muslim yang lainnya atau saling sikut menyikut, sehingga setelah masing-masing babak belur, habis energi dan wibawa, akhirnya tidak berdaya di hadapan musuh yang sesungguhnya. Kita memang datang dari berbagai kabilah dan suku bahasa
dan warna kulit yang berbeda, kedudukan dan status sosial yang tidak sama. Namun bila kita telah bersama-sama memekikkan kalimat Allahu Akbar dan bersujud di hadapan Ilahi, maka sudah tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Kita adalah umat yang satu, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berpegang teguh pada panji dan syiar Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dengan ini kita buang saja jauh-jauh warna duniawi dan warna syaitan yang mencelup dan mewarnai jiwa raga kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebelum kita tutup khutbah ini, marilah sejenak kita menengok ke belakang, mengenang segala peristiwa sebagai pelajaran untuk menambah keimanan kita. Sejak beberapa tahun yang lampau, negara kita dan bangsa kita dilanda berbagai macam cobaan, di mana alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang umumnya berfungsi sebagai nikmat dan rahmat dari Allah, tapi sewaktu-waktu berubah menjadi bencana dan azab. Dalam keadaan biasa, air memberi manfaat untuk hidup manusia, mengisi waduk-waduk, membangkitkan tenaga listrik untuk kepentingan pembangunan dan lain-lain. Tapi satu waktu dia menjelma menjadi air bah dan banjir yang menghanyutkan beratus-ratus umat manusia dan menimbulkan kerugian berjuta-juta rupiah. Demikian pula dengan api atau listrik yang bermanfaat untuk meningkatkan produksi pabrik-pabrik, untuk kepentingan pembangunan alat penerangan, pada suatu ketika menimbulkan kebakaran yang tidak dikuasai. Apinya berkobar-kobar dan menjilat sehingga menimbulkan kemusnahan dan kehancuran. Demikianlah kerap kali nikmat yang berupa air, api, angin dan lain-lain berubah menjadi bencana dan azab yang sukar dikendalikan atau diatasi. Di samping itu, kerap kali terjadi gempa, tanah longsor, pesawat terbang jatuh, kecelakaan dan macam-macam bencana lainnya yang tidak sedikit meminta korban. Peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu, wabah pandemi yang pada saat ini masih kita rasakan, mau berkegiatan serba susah karena harus ada protokol-protokol yang membatasi gerak kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masalah bencana alam dan musibah masal lainnya yang dialami oleh bangsa kita akhir-akhir ini meminta supaya kita melihat persoalan itu dari segi yang mendasar, yaitu dari sudut pandang syariah Islam dan memakai landasan akidah Islamiyah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang perlu direnungkan hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah rahasia dan latar belakangnya maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan cobaan yang bertubi-tubi itu kepada kita, yang kita pandang sebagai satu bencana yang bersifat nasional? Apakah mungkin sebagai peringatan karena kita tidak melakukan kewajiban-kewajiban menurut ridha Allah, menyia-nyiakan amanah, melakukan penyelewengan-penyelewengan, menyerukan dengan lisan supaya bersatu, tapi pada hakikatnya kita saling berpecah belah dan dongkel-mendongkel? Atau mungkin kita sudah masuk dalam kategori yang diperingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farahu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Tatkala mereka melupakan peringatan ilahi yang telah diberikan kepada mereka, maka kami Allah membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka itu, maka sekonyong-konyong kami timpakan siksa kepada mereka, sehingga mereka ketika itu terdiam dan berputus asa. Quran Surat Al-An'am ayat 44. Dalam hubungan ini
bangsa kita pada umumnya, terutama pemimpin-pemimpinnya, baik formal maupun non-formal, haruslah melakukan mawas diri atau introspeksi. Sering-sering berdiri di muka kaca besar, bukan untuk bersolek atau untuk mengagumi diri sendiri, tetapi untuk dapat melihat wajahnya yang berbintik-bintik kerenyutan dan cacat lainnya. Sikap selalu melihat kekurangan dan kelemahan diri sendiri, tidak hanya menuding-nuding terhadap kesalahan orang lain, adalah satu sikap yang baik, sportif, dan dibalut oleh pandangan yang mampu melihat jauh ke depan. Jangan seperti peribahasa, cuma di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di bawah pelupuk mata tidak kelihatan. Mereka yang suka mawas diri dimasukkan oleh Rasulullah SAW dalam posisi orang-orang yang menikmati kebahagiaan, seperti dalam hadis, tuba syaghalahu aibuhu an uyubin nas, berbahagialah orang-orang yang sibuk memperhatikan cacat atau aibnya sendiri daripada sibuk memperhatikan cacat orang lain. Sikap jiwa selalu menanggapi persoalan dari sudut akidah Islamiyah yang memantulkan dua unsur yang amat penting dalam kehidupan dan perjuangan, yaitu iman dan takwa, menghantarkan umat manusia kepada kehidupan yang penuh nikmat dan barokah, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan siksa lantaran perbuatannya itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, pesan daripada Rasulullah SAW khusus untuk muslimat. Ibu masih dengar suara saya, Bu? Alhamdulillah. Rasulullah SAW menyampaikan pesan ini kepada muslimat ketika beliau menyampaikan khutbah. Yang terakhir khutbah ini kami berwasiat kepada kaum muslimat, wahai saudaraku para wanita, perbanyaklah kalian beristighfar dan bersedekah, karena itulah yang menjadi dinding bagi kalian dari siksa api neraka. Ingatlah akan wasiat Rasulullah SAW dalam sabda beliau, wahai para kaum wanita, bersedekahlah kamu sekalian dan perbanyaklah beristighfar memohon ampun kepada Allah, karena sesungguhnya aku, Nabi SAW, melihat kalian di akhirat kebanyakan menjadi penghuni neraka. Seorang muslimat dari kalangan para sahabat bertanya, mengapa ya Rasulullah, kami kebanyakan menjadi penghuni neraka Jahannam? Rasulullah SAW menjawab, karena kebanyakan di antara kalian suka melaknat dan suka menghilangkan dan mengingkari kebaikan para suami. Aku tidak pernah melihat orang yang sangat kurang akal dari agamanya melebihi daripada seorang yang memiliki akal dari kalangan kamu para wanita. Maka perbanyaklah seorang muslimat, bertanyalah seorang muslimat tadi, ya Rasulullah, mengapa kami dikatakan kurang akal dan kurang agama? Rasulullah SAW menjawab, karena wanita baru bisa menjadi saksi di pengadilan bila ada 2 orang jumlahnya. Dan wanita seringkali datang bulan dan menyebabkan dia tidak bisa sholat dan tidak bisa saum. Hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an. Semoga hadis Rasulullah SAW tersebut benar-benar menjadi perhatian khusus bagi para muslimat untuk segera menyadari akan tanggung jawabnya yang tidak ringan dalam mendampingi para suami berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, bila para wanita ingin benar-benar mengharapkan kebahagiaan hakiki, hidup mulia di dunia dan sejahtera di akhirat, maka sejak saat ini tinggalkanlah sikap mementingkan diri sendiri, hargai dan hormatilah kebaikan para suami.
Perbanyaklah bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pendamping setia para suami dalam jihad fi sabilillah. Perbanyak bersedekah dan jangan pelit, bakhil alias kikir, karena kebakilan tidak pernah membuat orang menjadi kaya, apalagi bahagia, melainkan justru sengsara, diperbudak oleh harta. Ingatlah, wahai jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan satu lagi yang paling menggetarkan hati kita adalah kembali mengganasnya tentara Zionis Israel membantai umat Islam yang berada di Masjidil Aqsa Palestina. Kita harus membuka mata hal ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu yahud wal ladzina asyraku. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kami angkat karena ini adalah merupakan salah satu bagian saudara kita di Palestina, dan Masjidil Aqsa adalah milik kita. Al-Aqsa hakuna. Masjidil Aqsa adalah milik muslimin yang diwakafkan kepada Khalifah Umar bin Khattab yang dijajah oleh Zionis sampai saat ini. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kami sosialisasikan kepada para jamaah sekalian untuk mengingat bahwa Masjidil Aqsa adalah milik kita, milik umat Islam, yang jelas-jelas umat Islam mempunyai hak atas tanah Al-Quds yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. La tusyaddur rihal ila salasati masyajid. Tidaklah, janganlah kalian berpayah-payah kecuali berjalan pada 3 tempat. Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram, wa Masjidi hadza, yaitu Masjid Nabawi, Al-Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa meminta pertolongan agar kita semua terhindar dari azab, dari fitnah, dan diberikan kekuatan dalam mengarungi kehidupan yang tidak kekal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha Suci, di tempat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu, menyadari kelemahan dan kesombongan kami. Betapa banyak sudah dosa yang kami perbuat, baik secara sadar ataupun yang tidak kami sadari. Ya Allah, dengarkanlah jeritan dan pekikan hati kami, jeritan dan pekikan hamba-hamba-Mu yang telah diberi anugerah banyak namun lalai untuk mensyukurinya kepadamu. Jeritan hamba-Mu yang mendamba umat ini bersatu padu di dalamnya, membangun negeri ini walau masih saja ada orang-orang yang berusaha memecah belah di dalamnya. Ya Allah, cukuplah sudah negeri ini dengan musibah yang bertubi-tubi. Gantikanlah dengan ketentraman dan kedamaian, sehingga banyak orang tertindas yang lemah, fakir dapat terangkat kehidupannya. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang amanah, yang tidak menindas dan mengecewakan rakyat, yang mampu membawa kebaikan, yang bertakwa kepadamu, sehingga mereka merasa selalu dalam pengawasan-Mu dan tidak akan berbuat curang. Ya Allah, berikanlah kepada kami generasi-generasi muttaqin, ikhlas dalam berjuang, berani membela kebenaran, yang terus-menerus berjihad menyalakan api perjuangan dan pengorbanan untuk tauhid dan akidah kami, serta berjuang dan berkorban untuk hari ini, hari esok dan masa depan negeri kami tercinta ini. Dan janganlah Kau berikan generasi-generasi yang lemah sesudah kami. Ya Rabbana, terlalu banyak rasanya dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Karenanya di hari yang suci dan mulia ini, kami memohon ampunan-Mu ya Allah, sehingga bersihlah jiwa raga kami dari dosa dan kesalahan. Laksana bayi yang baru lahir, tatkala ajal nanti menjemput dan mengantarkan kehadirat-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Bimbinglah kami semua dengan hidayah-Mu, agar kami mampu menempatkan diri di jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma ya Allah, Sang pemilik rumah suci,
Sekarang ini Masjidil Aqsa telah lepas dari tangan kaum muslimin. Karena lemahnya, karena liciknya mereka kaum orang-orang yang bekerja sama, khususnya Zionis Yahudi, dalam memperdayakan kaum muslimin Palestina, sehingga sekarang mereka menguasai Al-Aqsa, kiblat pertama kami kaum muslimin. Ya Allah, semua itu terjadi karena kesalahan dan kelemahan kami kaum muslimin. Karena itu ya Allah, berilah kekuatan maha dahsyat kepada segenap pasukan muslimin di Palestina, di Lebanon, di Irak, dan berbagai negeri-negeri muslim lainnya untuk mengusir dan menghancurkan mereka kaum penjajah kufar Zionis Yahudi la'anatullah dan kaum musyrikin yang telah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Hinakanlah mereka ya Allah, satukanlah kembali kami dalam wadah al-jamaah dan khilafah, agar kami kaum muslimin bisa bangkit meraih kejayaan kembali untuk memberi rahmat bagi segenap alam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min syai'in asqam. Allahumma adfa'na 'alal bala wal waba waz zalazila wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wasairil muslimina wasairil buldanal mu'minina ammah. Allahumma sudut wat ataka ala kufari Yahudi Israel wa syurakaihim. Allahumma zimhum wa zalzilhum wa syatit samlahum wa faruk jam'ahum. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana amana bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah Idul Fitri 1442 Hijriah ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para jamaah sekalian, dan saya atas nama pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, qulu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita. Demikianlah usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.